Hari ini adalah Advent pertama. Lilin Advent pertama ini melambangkan pengharapan. Advent adalah waktu menanti dan berharap. Kita menantikan hari di mana kita merayakan kembali kelahiran Kristus dan kedatangannya kedua kali. Mari dengan berdiri kita menyambut kehadiran Allah di tengah kita. Atas puncak Sinai
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Damai sejahtera Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Dalam pertualangan pengurusan IMB gereja kita yang lalu, ada hal yang menarik. Adalah pertanyaan dan pernyataan yang sering kami bicarakan terhadap pejabat terkait yang kami jumpai saat pengurusan IMB gereja kita yang lalu, yaitu sejarah GKI Kavling Polri yang merupakan bagian dari GKI Jabar. Umat Tuhan, sejarah GKI Jabar tidak terlepas dari unsur Tionghoa yang melebur bersatu ke dalam keindonesiaan. Maka pada kesempatan menyambut Minggu Advent pertama ini, Panitia Natal bersama tim ibadah mempersiapkan secara khusus ibadah bernuansa Tionghoa dengan tema Tunas Pengharapan. Seiring dengan hal tersebut, kita juga diajak berefleksi dari sebuah lampion yang memiliki makna yang mendalam untuk kehidupan. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, lampion merupakan simbol pengharapan dalam hidup, bahwa di tahun yang akan datang akan diwarnai dengan kebahagiaan, rezeki, dan keberuntungan. Legenda klasik juga menggambarkan lampion sebagai pengusir kekuatan jahat dan angkara murka. Dalam menjalani kehidupan, kita selalu berharap memperoleh kebahagiaan. Walau begitu, pergumulan dan persoalan menjadi bagian yang tidak terhindarkan dalam hidup. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap persoalan kehidupan kita dan memampukan kita melaluinya. Kebahagiaan tidak berarti harus memiliki kekayaan materi yang berlimpah. Namun bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dalam kasih terhadap sesama dan iman kepada Tuhan, bagai lampion simbol pengharapan dalam hidup yang bercahaya seperti fajar mereka. Fajar
Dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku segala pelanggaran kami. Hidup kami masih dipenuhi dengan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Perkataan kami bukanlah perkataan yang mendatangkan sukacita, melainkan menoreh luka sesama kami. Pikiran kami terfokus pada kesenangan kami semata, tanpa peduli kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kekuatan kami sendiri. Kami mengaku bahwa kami sering memandang hidup dengan pesimis. Bagi kami, dosa yang kami lakukan selama ini telah menjerat kami, sehingga kami tidak mungkin menjadi baik kembali. Kami lupa akan Kristus, sumber pengharapan yang sejati, yang datang membawa damai sejahtera dan mengubah hidup kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, ampunilah dan layakkan kami untuk menantikan kedatangan-Mu dalam dunia. Amin. Dikau Allahku sembah pada pagi yang cerah. Syukurku kepadamu atas setiap kurnia. Tuhan telah menjagaku pada malam yang gelap, pada hari hidupku. Bimbinglah aku tetap. Sinarmu bercahayalah di seluruh dunia, juga dalam hatiku. Kasih-Mu pun nyatalah oleh kuasa Roh Kudus. Basuh dosaku jemaat, baharui hidupku, angkat jiwaku gemar. Kepada kita yang telah mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan,
Dengarlah berita anugerah Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Kaulah
Mari kita berdoa sebelum kita membuka Alkitab kita untuk kita baca, kita dengar, dan kita renungkan. Mari kita berdoa. Ada banyak orang yang rindu akan firman-Mu, namun tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mewujudkan kerinduannya. Sementara itu ada banyak orang cukup memiliki waktu dan kesempatan namun tidak memiliki kerinduan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami waktu dan kesempatan yang baik. Tetapi lebih dari itu Engkau juga memberikan kepada kami hati yang rindu akan firman-Mu. Untuk itulah kami datang saat ini. Namun siapakah kami ini Bapa yang mampu menyelami kebenaran dan seluruh kehendak-Mu jika kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri? Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami memohon ya Roh Kudus, tolong kami dan temani kami. Biarlah ketika kami membaca, saat kami mendengar, dan di waktu kami merenungkan, Engkau menyapa setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam perenungan. Biarlah semua itu menjadi rangkaian kata dan kalimat yang memperjumpakan kami dengan Tuhan sendiri. Bapa di sorga, berfirmanlah dan berkata-katalah, setiap kami di tempat ini sedia untuk mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 64 ayat 1. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian
adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah telinga-Mu, Tuhan Gembala Israel, Kau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Tampil bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubim, tunjukkanlah kuasa-Mu, datang selamatkan kami. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan Allah semesta, masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa. Kau beri mereka makanan, roti cucuran air mata. Kau buat kami menjadi bahan olokan musuh kami. Alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagi-Mu. Maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Pembacaan kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 9. 愿恩惠
平安从神，我们的父并主耶稣基督归于你们。我常为你们感谢我的神，因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠，又因你们在他里面凡事富足，口才、知识都全备。正如我为基督的见证，在你们心里的已坚固，以致你们在恩赐上没有一样不及人的。等候我们的主耶稣基督显现，他也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。神是信实的，你们也是被他所召，好与他儿子与我们的主耶稣基督一同得分。Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Markus pasal 13. Kita akan membaca mulai dari ayat 24. Demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jikalau kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia ketika kita mau mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lampau Lee Chang Lim, dia seorang pendeta dari gereja Misi Damai di Korea. Dia dilaporkan kepada yang berwajib justru oleh anggota jemaatnya sendiri. Lee Chang Lim dilaporkan dengan tuduhan penipuan,
Pada waktu itu pendeta Le Chang Lim mempopulerkan ajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana dia meramalkan secara rinci, secara detil kapan jamnya akan terjadi, apa harinya, tanggalnya, bulan dan tahun, kapan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan anggota jemaat yang dipimpinnya diminta untuk berhenti bekerja, keluar dari tempatnya bekerja, menjual seluruh harta miliknya, dan kemudian membawa semua hasil penjualannya ke gereja, dan mereka diminta untuk menunggu dengan berdoa sampai peristiwa pengangkatan itu terjadi. Le Chang Lim menyebutnya dengan kencan bersama Tuhan di hari kiamat. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama. Mereka menantikan saatnya sesuai dengan ramalan yang disampaikan oleh Le Chang Lim. Namun persoalannya menjadi berubah ketika di waktu yang ditetapkan ternyata tidak terjadi apa-apa. Lagi-lagi Le Chang Lim mengatakan dan meyakinkan seluruh jemaatnya bahwa ada penundaan kedatangan Tuhan. Jadi bukan hanya pesawat yang bisa didelay, tetapi juga Tuhan ditunda kedatangannya. Lalu Le Chang Lim kemudian mulai menghitung lagi. Orang Jawa bilang otak-atik gatuk. Angka-angka ketemu angka, lalu kemudian muncullah tanggal. Tetapi sampai pada waktu penundaan pun ternyata tidak terjadi apa-apa. Dalam rasa marah, anggota jemaat kemudian melaporkan Le Chang Lim kepada polisi. Dan dalam penyelidikan kemudian diketahui bahwa Le Chang Lim memiliki simpanan deposito puluhan ribu US dollar dari hasil penjualan harta milik anggota jemaatnya. Hati-hati saudara. Ini yang namanya serigala berbulu domba. Kelihatannya baik, kelihatannya menarik dan sangat meyakinkan, tetapi buntut-buntutnya adalah penipuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Alkitab memang menjelaskan bahwa anak manusia akan datang kembali dan itu pasti akan terjadi. Tetapi Alkitab tidak pernah menjelaskan kapan waktunya. Alkitab tidak pernah bicara tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun kedatangannya. Alkitab juga tidak pernah menyebutkan di mana dia akan datang. Di GKI Kafling Polri kah? Di GKI Gunung Sahari kah? Tidak ada yang tahu. Bahkan dengan tegas lewat ayat 23 pembacaan tadi dituliskan, tetapi tentang hari atau saat tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi kalau ada pribadi-pribadi tertentu yang bisa dengan tegas mengatakan kapan dia akan datang, yakinlah itu salah. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal. Ada orang-orang yang merasa diri tahu dan dapat menentukan dengan begitu gamblang. Yang pasti itu adalah menyesatkan. Tidak perlu dipercayai. Tampak meyakinkan mungkin iya. Kelihatan mantap mungkin iya. Tetapi bisa jadi buntut-buntutnya menghancurkan, buntut-buntutnya membinasakan. Tampaknya menyampaikan sebuah kebenaran dan menjanjikan pengharapan, tetapi sebetulnya adalah kebohongan dan kepalsuan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Kristus, di dalam Alkitab memang diterangkan dan dijelaskan bahwa sebelum semuanya terjadi, terlebih dahulu akan didahului dengan beberapa peristiwa, beberapa kejadian yang sampai saat ini diterima oleh gereja sebagai tanda-tanda yang akan mengawali kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Bahwa Tuhan Yesus tidak akan datang untuk kedua kalinya di tengah-tengah dunia ini sebelum peristiwa itu terjadi. Namun untuk tanda-tanda ini pun selalu muncul beragam-ragam bentuk penafsiran. Ada kelompok-kelompok, ada orang-orang tertentu yang beranggapan bahwa peristiwa dan tanda-tanda itu akan terjadi secara luar biasa. Artinya di luar kewajaran,
tidak sama seperti peristiwa yang biasa. Ada juga orang yang mengatakan bahwa tanda-tanda itu akan terjadi secara menyeluruh, secara global, meliputi seluruh dunia, di semua negara. Jadi kalau kita buka Injil Matius pasal 25, itu ada semacam daftar yang mengungkapkan tanda-tanda yang akan mendahului kedatangannya. Dan selama ini gereja menerima tanda-tanda itu. Tetapi nggak boleh juga ditafsirkan seperti cara tadi, ya, bahwa tanda-tanda itu akan terjadi secara luar biasa. Tanda-tanda itu akan terjadi secara menyeluruh, secara global, seluruh dunia. Jadi kalau ada bencana alamnya mestinya merata. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi seluruh dunia. Nah, kalau itu terjadi, jangan-jangan dia sudah sangat dekat. Ya nggak bisa juga ditafsirkan begitu, ya. Sementara kelompok lain mengatakan bahwa tanda-tanda itu akan terjadi secara dahsyat, secara luar biasa. Ya. Jadi kalau kehancuran, ya kehancuran yang dahsyat, kehancuran yang luar biasa. Bapak Ibu, menurut saya cara menafsirkan yang demikian juga tidak benar. Sama tidak benarnya dengan mereka yang merasa bisa menentukan hari, jam, tanggal, tahun, dan tempatnya. Kenapa? Karena dengan cara menafsir yang demikian, maka sedikit banyak kita sudah mulai memperhitungkan. Jika belum ada tanda-tanda yang menyeluruh, oh Tuhan, jangan-jangan masih jauh. Jika bencana, kalau mau dibilang bencana alamnya biasa-biasa saja, nggak amat-amat dahsyat, oh Tuhan belum bersegera datang. Kalau masih terjadi kecil-kecilan, lokal-lokal saja, oh waktunya masih jauh. Bapak Ibu ingat tentang hari dan saat tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Dengan kalimat ini sebetulnya kita mau diajak, oleh karenanya yang terpenting adalah bukan soal kapannya, bukan soal bila mananya itu akan datang. Dan kemudian kita mencoba mencari tahu dengan menghitung-hitung. Bukan itu yang penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kesiapan kita ketika waktu itu datang. Kesiapan kita ketika saat itu tiba. Demikian juga kamu dalam ayat 29. Jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Itu yang Yesus khotbahkan. Dan jika Yesus mengucapkan hal ini, Yesus sebetulnya ingin memberikan tekanan, ingin memberikan penegasan kepada orang banyak untuk bukan mencari kapan waktu itu tiba. Tetapi yang Yesus hendak beri penegasan adalah soal kesiapan kita ketika waktu itu tiba. Untuk senantiasa berjaga-jaga. Diungkapkan sudah di ambang pintu, itu berarti sebuah bentuk kemendesakan, mengajak setiap orang untuk tidak boleh lengah, untuk selalu berjaga, karena pintu itu selalu siap untuk dibuka. William Barclay dalam tulisannya mengatakan, supaya kita siap berjaga-jaga, anggaplah setiap detik di depan kita menjadi detik terakhir dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah tahu kapan kita mati, kira-kira kita mau bikin apa? William Barclay mengatakan, supaya kita siap berjaga-jaga, anggaplah setiap detik di depan kita adalah detik terakhir. Hanya dengan cara itulah kita akan senantiasa dapat berjaga-jaga.
Itu hal pertama yang hendak saya katakan. Yang kedua yang hendak saya sampaikan adalah bahwa akhir zaman, kedatangan Dia itu bukan semata-mata penghancuran segala sesuatu. Bahwa yang lama memang akan berlalu, tetapi langit baru dan bumi baru akan dinyatakan. Disitulah pentingnya kita beriman. Disitulah maknanya kita beriman. Kita siap dan berjaga-jaga menjadi tidak sia-sia. Karena akan datang langit baru dan bumi baru. Tunas baru akan muncul. Pengharapan baru akan datang. Itulah yang hendak disempurnakan oleh Tuhan. Berjaga-jaga dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita layak, kita pantas menikmati langit baru dan bumi baru. Sehingga kita pantas memasuki dunia baru yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Anggaplah setiap detik menjadi detik terakhir dalam hidup kita. Ada seorang ibu tua, setiap pagi datang ke gereja. Kalau datang ke gereja, buka pintunya, maju ke depan, persis di depan mimbar, dia berlutut dan berdoa. Setiap hari doanya sama. Tuhan, aku sudah tua, aku sudah capek, teman-temanku sudah gak ada, jangan lupa panggil aku pulang. Amin. Keluar itu doa orang tua. Besoknya dia datang lagi, masuk lagi ke dalam gereja, berlutut lagi di depan mimbar, doanya sama. Tuhan, aku sudah tua, aku sudah capek, teman-temanku sudah gak ada, jangan lupa Tuhan panggil saya pulang. Amin. Keluar lagi. Tiap hari dia berdoa yang sama. Sampai akhirnya ada anak sekolah minggu yang kebetulan tinggalnya tidak jauh dari gereja. Perhatikan oma ini. Waktu oma itu berlutut, anak sekolah minggu itu dengerin doanya. Doanya begitu terus. Sehari, 2 hari dia dengerin. Hari ketiga anak itu dengerin, anak sekolah minggu itu mendahului si oma masuk ke gereja sebelum oma masuk. Dan dia ngumpet di belakang mimbar. Omanya masuk ke dalam, dia berdoa, Tuhan, aku sudah tua, sudah capek, teman-temanku sudah gak ada, jangan lupa Tuhan panggil aku pulang. Amin. Begitu amin, anak kecilnya jawab, ya siap-siap nanti malam ya. Begitu dengar suara, omanya balik lagi, Tuhan kok serius sih? Jangan serius dong. Tuhan kok baperan ya? Jangan serius. Bapak Ibu, anggaplah setiap detik dalam hidup kita menjadi detik terakhir. Supaya kita siap berjaga-jaga. Kapanpun dia datang. Ya. Nanti malam, besok malam, tahu malam, atau pagi-pagi buta. Sambil yakin dan percaya bahwa ada tunas pengharapan yang tersedia bagi kita. Langit baru dan bumi baru yang di dalamnya kita masuk dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Selamat menjalani minggu Advent dengan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha
kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat, rahmat, dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang Tuhan senantiasa boleh anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini ada dalam pergumulan karena kesehatan. Mereka yang bergumul karena penantian panjang kehadiran buat cinta kasih dalam pernikahan. Mereka yang bergumul karena hubungan yang tidak baik dengan sesama dan dengan Tuhan. Mereka yang bergumul dalam pencarian pekerjaan, pencarian teman hidup. Jika kami mengetahuinya, beri kesempatan kepada kami ya Tuhan, untuk boleh mempraktekkan kehidupan keluarga Tuhan bertolong-tolongan, menanggung beban. Ya Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk penyertaan dan rahmat Tuhan bagi kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Semua yang diperjuangkan, semua yang diupayakan demi untuk mendapatkan tempat ibadah, demi untuk mendapatkan kelayakan tempat ibadah, Tuhan sudah rahmati. Dan kami bersyukur bersama ya Bapa, sebagai gereja-Mu. Kami bersyukur untuk saudara-saudara yang hadir di tempat ini bersama-sama, menggumulkan kehidupan bergereja dan berjemaat. Mereka yang terlibat dalam panggilan pelayanan, mereka yang hadir memberikan begitu banyak dukungan. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam iman bersama-sama, berjalan di dalam pengharapan, dan mempraktekkan cinta Tuhan dalam kehidupan kami berjemaat dan bergereja. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jajaran majelis jemaat, semua pengurus badan pelayanan, aktivis, dan seluruh anggota jemaat. Mampukanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Hidup pantas di hadapan semua orang. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi kota di mana kami tinggal. Berikanlah kepada kami kehidupan bersama yang aman, tentram, nyaman, damai. Karena Tuhan memberkati kota ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kami merindukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi keadilan, yang menjaga kebenaran, yang menghargai hak asasi manusia, secara khusus hak untuk memilih kehidupan beriman dan mempraktekannya. Tuhan memberkati pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan sebagai pengelola negara ini. Bapa di sorga, pada akhirnya kami juga mau mempercayakan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Mampukanlah kami mengubah apa yang dapat kami ubah. Mampukanlah kami menerima apa yang tidak dapat kami ubah. Dan berikanlah kepada kami hikmat dan bijaksana untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Sehingga apapun jawaban doa yang Tuhan berikan, kami boleh yakin dan percaya bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa.
Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Oleh karenanya kami ingin menyempurnakan doa ini dengan mengalaskannya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah, Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur kepada-Nya dalam seluruh karya kita di dunia. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam
kita menyanyikan bait keempat. Atas gereja yang lekat dalam doa dan kerja, atas kurban baktinya bagi Raja semesta, Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu bersama dengan kami. Kami bersyukur atas seluruh karya-Mu di bumi. Ya Allah, kami nyatakan ucapan syukur kepadamu melalui persembahan kami saat ini. Kami nyatakan iman dan pengharapan kepadamu ya Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Kristus akan datang kembali ke dunia untuk menjemput umatnya. Mari siapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Kami siap menyambut kedatangannya. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah. Dan demi kurban darah-Mu, berilah damai yang kekal. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera. Jadilah berkat dimanapun saudara ditempatkan, dan nantikanlah Dia dalam kesiapan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap saudara dari sekarang ini sampai
selama-lamanya. Amin.